bin Junaid al-Baghdadi ngomong juga tarkul amal li ajli nas, ya, riya. Ya. Kalau ada orang beramal dia ngerasa aku ini tidak ikhlas misalnya, ya sudah aku tidak ibadah, nah itu namanya riya. Ya. Kalau ada orang yang meninggalkan amal dikarenakan riya, takut riya karena manusia, itulah namanya riya. Dia tinggalkan amal untuk manusia, sudah itulah makna hakikat daripada riya. Dan paling bagusnya dia terus beramal walaupun dia kadang-kadang jatuh dalam riya, pamer, tapi dia ada terus upaya untuk menghilangkan riya dari dia, yang kemudian kaki Allah Subhanahu wa taala bantu untuk bisa ikhlas. Mari bersama-sama kita baca apa yang akan disampaikan oleh pengarang. La tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allahi fi. Jangan engkau tinggalkan zikir, ibadah, li adami huduri qalbika ma'allahi fi, dikarenakan tidak ada kehadiran hatimu bersama Allah di dalamnya. Li anna ghaflataka, dikarenakan kelalaianmu, tidak khusyukmu, tidak hadir hatimu, an wujudi dzikrihi, dari adanya engkau mengingat diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya orang yang tidak zikir asyaddu min ghaflatika min fi wujudi dzikrihi, lebih dahsyat, lebih besar buruknya daripada kita berzikir walaupun kita tidak hadir hati, walaupun kita masih lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ibadah itu dengan zikir, ya, karena perwakilan. Karena pada kata pensyarah di sini afdhalul amal allati yaqta'u bihal murid al-maqamat wa aqrabuha huwa dzikrullah. Dikarenakan zikir ini adalah paling afdalnya amal, paling dicintai oleh Allah dari perbuatan kita, dari apa yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Ingat kepada Allah. Bahkan tujuan utama daripada sholat juga yaitu zikrullah wa aqimis sholata li dzikri. Ya, jadi kerjakanlah amal sholat, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Jadi zikir ini adalah mewakili segala ibadah. Jadi kata pengarang, jangan tinggalkan zikir walaupun kita itu tidak hadir saat menyebut nama Allah, tidak hadir hati kita sama Allah. Kenapa? Karena kita berzikir dengan tanpa ingat kepada Allah itu lebih baik daripada kita tidak zikir sama sekali. Zikir tidak, ingat tidak, ini lebih parah. Lebih parah. Tapi kan seperti yang kita sebutkan tadi, terus berupaya kita untuk ingat, dan berupaya kita bisa hadir, berupaya biar bisa khusyuk, walaupun sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali kita ibadah, kita zikir tanpa ingat, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita sekalian untuk bisa hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Dan ibadah zikir ini dikhususkan juga oleh pengarang dikarenakan memang ibadah zikir ini ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu-satunya untuk diperbanyak, untuk diperbanyak dengan tanpa ada bilangan. Zikir, kalau sholat wa aqimus sholat wa yuqimuna sholat, tanpa ada perintah diperbanyak, tanpa ada perintah untuk diperbanyak. Walaupun kita kalau banyak lebih afdal, tapi kalau perintah niat dari Allah dekati dalam Quran. Jadi Allah katakan dalam Quran, wa aqimus sholatan katsira, dirikan sholat dengan sholat yang banyak dekati. Begitu juga dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wa
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan untuk berpuasalah yang banyak, tidak kata juga. Ya, perintah secara khusus dari Allah Subhanahu. Begitu juga dengan sedekah. Tak kata lafaz banyak. Tak kata tasaddaku, shadaqatan katsiratan, kata. Tapi kalau zikir ada dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak dalam artian kapanpun, dimanapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, saat kalian berdiri, kalian lagi duduk, kalian lagi berbaring, artinya dalam keadaan apapun, dimanapun, upayakan la yasalu sayudarat dzikrillah. Senantiasa kata Nabi, hendaklah engkau membasahi lisanmu dengan berzikir sama Allah dengan segala macam bentuknya. Apakah zikir itu dengan la ilaha illallah yang merupakan afdal zikir, paling afdalnya untuk berzikir? Apakah dengan tasbih, apakah dengan tahmid, apakah dengan takbir, apakah dengan istighfar? Begitu juga masuk dalam makna zikir, apakah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan masuk dengan makna zikir juga qiraatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama juga dengan kita duduk majelis ilmu, ini juga merupakan makna dari zikir. Makanya ketika salat subuh, siapa yang salat subuh berjamaah, kata Nabi, dia berzikir kepada Allah sambil terbit fajar, sambil terbit matahari, yang kemudian terangkat seukuran tombak 16 menit dalam ilmu fikih. Kemudian dia salat 2 rakaat, salat isyraq, maka bagi dia adalah pahala haji umrah sempurna dan sempurna. Jadi zikir di sini bukan hanya la ilaha illallah, kita sudah salat subuh berjamaah berzikir baik. Waktu majelis ilmu dah aku nak berzikir baik. Majelis ilmu ini kita duduk mendengarkan juga zikir. Makanya lemahnya kalau ada cawisan sudah subuh, kita baca, jadikan kesempatan untuk dapat pahala haji dan umrah. Sudah kelar cawisan, biasanya sampai waktu isyraq kita tegak 2 rakaat atau 4 rakaat uswari sunat dan isyraq lillahi ta'ala, sudah kita dapat pahala haji dan umrah. Ya, makanya kalau udah baca tiap hari, ya minimalnya setiap minggu subuh, ahad subuh itu pergunungan biasanya banyak di masjid kita, di mushola kita, di langgar kita ada cawisan. Nah ini kita jangan tinggalkan, jangan kita lewatkan. Ya, ini merupakan keuntungan yang besar kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis juga Nabi Muhammad tentang zikir ini menyebutkan secara khusus. Beliau berkata, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Ala, apakah, perhatikan, apakah kalian tidak mau aku tunjukkan kepada kalian bi khairi a'malikum, suatu amal kalian yang paling terbaik, wa azkaha inda malikikum, yang paling bersih, suci di sisi pemilik kalian, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat untuk mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khairul lakum, dan yang terbaik, paling baik untuk kalian, min infaqid dhahabi wal waraq, daripada mendermakan emas kalian dan duit kalian. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik bahkan untuk kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, yaitu kalian berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatatribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, yang mereka memukul leher kalian dan kalian memukul leher mereka, yaitu saling berperang, yaitu berjihad di jalan Allah. Apa kata para sahabat? Qalu
Wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bersabda, dzikrullah. Adalah tidak lain dengan berzikir kepada Allah. Bahkan dengan berzikir ini menentukan, zikir ini menentukan kualitas ibadah kita di sisi Allah. Jadi setiap orang yang ada sholat, setiap orang sholat galau, tapi kualitas berbeda ditinjau dari apakah dia lebih banyak berzikir kepada Allah atau sedikit ingat sama Allah ketika sholatnya. Bahkan kita dewek yang ada di sini itu berbeda kualitas itu. Kualitas apa tuh? Kualitas hadirnya kita di majelis ilmu. Apa yang menentunya? Ingat kita sama Allah. Fokus kita dengan apa yang disampaikan, niat kita untuk ngamalkan itu juga termasuk adalah zikrullah. Nah, kita sama-sama berada di tempat yang satu, di majelis yang satu, pembahasan yang satu, tapi berbeda kualitasnya. Siapa yang paling banyak di antara kita ingat sama Allah, ingat Allah. Nah, itu yang menentukan kualitas dari kehadiran kita dan apa yang kita gawikan dari ibadah-ibadah yang lain juga. Jadi inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu turuk aqrab ila Allah wa as'aluha ala ibadillah." Jalan apa yang paling cepat untuk seorang sampai kepada Allah dan paling mudah untuk dikerjakan oleh hamba-hambanya? Wa afdaluha indallah, dan paling unggul di sisi Allah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqal ya Aliyu alaika bidabbi muda wa dzikrillah." Wahai Ali, alaika atasmu hendaklah engkau bimuda wa mati dzikrillah, senantiasa terus-menerus untuk mengingat Allah. Faqala Ali, berkata Imam Ali, kullun nas yadhkurunallaha, seluruh orang, setiap orang mengingat Allah. Faqala ya Ali, la taqumu as-sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yadhkuru Allah. Tidaklah berdiri hari kiamat sampai manusia dekati yang menyebut nama Allah. Jadi selagi ada orang yang menyebut nama Allah, selagi ada yang berzikir kepada Allah, maka hari kiamat tidak akan terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, cak mana kita biar bisa benar-benar khusyuk dan mendapatkan zikir yang paling lepas, paling cepat, paling afdal. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Imam Ali, "Kaifa adhkuru ya Rasulullah?" Bagaimana aku berzikir wahai Rasulullah? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepadanya, "Ghammid ainaik." Kita pejamkan kedua matamu, wasma' minni thalatha marrat, dan dengarkan dari aku 3 kali, tsumma qul mithluha, kemudian kau baca sepertinya. Artinya didiktikan, ditalkinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ana asma', dan aku, kata Imam Ali, dengarkan dia. Apa kata Nabi? La ilaha illallah. Diikuti oleh Imam Ali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali. Inilah kadang-kadang dalam tariqah kami, tariqah Alawiyah, ataupun di beberapa tarikat daripada kaum sufi, ada namanya talqinul dzikir, ditalkinkan. Misal Nabi Muhammad mentalkin Imam Ali. Nah, Imam Ali dikatakan di sini mentalkinkan kepada Imam Hasan Al-Basri, muridnya. Imam Hasan Al-Basri mentalkinkan Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi mentalkinkan Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i mentalkinkan Ma'ruf Al-Kadhi. Ma'ruf Al-Khalqi mentalkinkan As-Sirri sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah imam para sufi. Kemudian seterusnya sampai ke guru kita Habib Umar, dan guru kita Habib Umar mentalkinkan kepada kita seluruh murid-muridnya. Jadi bersambung.
kalimat yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa qarraballahu wajhahu. Jadi inilah dari zikir kita bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ya, kita juga kalau benar apa yang kami dapatkan, kita juga akan talqinkan kepada para jamaah sekalian agar apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Imam Ali tadi bersambung juga kepada kita sekalian. Ya, kita amalkan sedikit ya. Kita ucap la ilaha illallah kemudian diikuti oleh para jamaah sekalian. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah taala minal aminin. Amin. Mudah-mudahan dengan talqin tadi bisa menyambungkan sanad zikir kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita insyaallah kalau sudah bersambung sanad yang ke Nabi, zikir la ilaha illallah tadi kemudian didawamkan setiap hari ya, sebisanya semampunya, sempatnya. Kalau baca lebih banyak lebih afdal. Yang siapa mendawamkannya setiap hari, maka insya Allah bertambah terus keimanannya, terbaharu terus ketakwaannya, yang kemudian juga matinya juga akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mati dan akhir daripada perkataannya adalah la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalat jannah, dijamin pasti masuk ke dalam surga. Kita tapi nak mikir, kita ni baca tak mengakhirkan perkataan kita dengan la ilaha illallah. Cara supaya kita saat kita sehat ini dawamkan banyak-banyak. Karena siapa yang sudah membiasakan dirinya saat dia sehat akan terbiasa juga saat dia sakit, bahkan saat sakaratul maut datang kepada dia. Makanya ada sebagian ulama tak perlu lagi ditalqinkan. Sebagian ulama tidak perlu lagi ditalqinkan. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini sudah terbiasa di dalam keseharian mereka dawamkan, mereka perbanyak. Adapun kalau ada orang yang nalkinkan cuma untuk dapat keutamaan sunnah. Sunnah memang kalau kita menemui keluarga, sahabat, kerabat yang sedang sakaratul maut, kita talkinkan. Dan cara nalkinkan juga jangan dengan nada nyuruh. Nada ngongkon jangan. Tapi kita cuma mengingatkan dengan nada yang halus, kita dengan nada yang lembut ucapkan la ilaha illallah di samping orang yang sakaratul maut. Sehingga kalau dia sudah mengucapkan, jangan kita ucapkan lagi. Biarlah dia yang mengucapkan. Ya, dan juga kalau baca juga bukan orang yang ahli warisnya. Kalau ahli warisnya kata para ulama fikih makruh. Kenapa makruh? Kaget membuat prasangka yang buruk bagi yang sakaratul maut. Mau anak aku ini, no dulur aku ini, no bini aku ini, ngomong aku cepat mati yo. Kadang-kadang saya itu. Jadi kalau bisa kita temukan orang yang bukan ahli waris, mungkin itu sepupu, mungkin itu paman yang kalau anak ini ada anak kan sudah paman tidak dapat lagi. Maka dia yang disuruh untuk mentalkinkan zikir la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut. Sehingga insyaallah kita dapat pahala. Dia juga kalau terucap la ilaha illallah meninggal saat itu, maka wafatnya husnul khatimah dan jaminan dari Nabi pasti dia masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dibanyakin. Begitu juga selain la ilaha illallah dianjurkan untuk yang diperbanyak, yaitu kalimat istighfar. Kalimat istighfar. Yang kata Nabi, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan setiap kesempitan, kelenggangan, setiap kesumpekan adalah jalan keluar,
dan juga Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tanpa dia sadari. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad menambahkan tuba runtung nian liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Orang yang ketika hari kiamat dia mancur amal perbuatan dia selama di dunia mendapati istighfar yang banyak. No, banyak istighfar, alhamdulillah beruntung nih. Ketika aku di hari kiamat baca, ternyata yang dia baca itu banyak istighfar. Oh, ini paling cepat mengangkat derajat dia setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan salawat ke Nabi. Wong yang paling beruntung juga adalah wong yang zikir salawat. Kenapa? Karena kata Nabi, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah falukum alayya shalah. Wong yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat sama aku di hari kiamat, yang paling banyak di antara kalian baca sholawat. Ya. Artinya kalau sudah paling dicintai oleh Nabi, paling dekat posisi kita dengan Nabi di hari kiamat, di mana tempatnya Nabi? Nabi Muhammad di surga tingkatan yang mana? Tingkatan yang paling tinggi. Berarti wong yang banyak istighfar semakin banyak, semakin dekat, semakin tinggi posisi dia, surga dia di hari kiamat. Nah ini paling kita rutinkan. Kalau baca setiap sholat itu 20, berarti 100 kali dalam sehari salawat sama istighfar sama la ilaha illallah. Tapi kalau nak baca juga dia nak 20 kali kan mudah sebenarnya ya, tinggal tergantung dengan banyak taufik dari Allah atau dikitnya 10 ya sudah, jangan ditawar-tawar lagi. Ya kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami di dalam kitab-kitab beliau, paling sedikitnya wong yang beriman itu untuk bersalawat sebanyak 300 kali sehari. Semakin dikit maka semakin menurun keimanannya. Tapi standar keimanan 300 kali salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Minimal berarti setiap sholat itu dia baca 60 kali. Sudah sholat, baca salawat. Salawat ucapan yang biasa baik jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu baik. Udah lah kira-kira. Udah, asal gak kalah dan tergantung dengan taufik dari Allah. Nah ini zikir ini ya, lebih banyak lebih bagus dan lebih hadir hati kita lebih baik. Tapi misalnya kita tidak baca hadir hati, maka ya sudah ada apa-apa. Teruskan zikir dan terus berusaha berupaya. Ya. Kapanpun dan ataupun terkhususnya saat kita sudah sholat. Ngapa dengan sudah sholat Ustaz? Tidak di waktu lain. Waktu lain juga diberi zikirnya. Bagus